Halo Skorer, jumpa lagi bersama saya Reza Adnan kali ini dalam Skor Bincang, yang mana pada pembahasan kali ini ada hal yang coba ingin kita angkat yang mungkin jarang dibahas ya di persepak bolaan kita, yaitu terkait dengan teknis penjadwalan kompetisi. Karena sejauh ini kita lihat bagaimana luasnya wilayah Indonesia ini biasanya bisa dibilang cukup menyulitkan untuk penyusunan jadwal, dan tentunya itu bukan hal pekerjaan yang mudah. Dan kali ini kami sudah mendatangkan narasumber yang memang sudah berpengalaman di PT Liga Indonesia, yaitu Bung Asep Saputra yang biasa dikenal sebagai Bung Stefa. Apa kabar, bro? Kabar baik, alhamdulillah. Rais, apa kabar juga? Iya, baik, alhamdulillah. Terima kasih buat waktunya sebelumnya buat Bung Stefa ini yang udah ikut dalam skor bincang kali ini. Kali ini kita ingin bahas ini terkait dengan teknis penjadwalan kan. Dirimu kan sangat berpengalaman nih. Kita tahu mungkin sekarang satu-satunya mungkin orang di LIB kali ya yang sudah sejak era ISL mengikuti ataupun berada di PT Liga, terus bisa dibilang ikut andil lah dalam soal penjadwalan kompetisi. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit nggak sih waktu awal-awal ISL dibikin, waktu itu sempat ada yang 2 wilayah juga ya? Iya, Kalau iya, boleh. iya, sempat-sempat. Ya. Ya, tahun Nah, 2015 Persib juara terakhir juga 2 wilayah kan. Nah, itu dia. Nah, gimana sih, apa sih yang mungkin dari awal ya, penentuan akhirnya satu wilayah, 2 wilayah itu kan karena keputusan Kongres lah, atau Hmm. keputusan Exco. Nah, menyiasatinya, apa sih bedanya antara satu wilayah dengan 2 wilayah? Mungkin dari pengalaman dirimu sendiri. Ya, oke. Jadi kalau bicara sejarah tadi memang cukup panjang kompetisi kita ya, terutama sejak Mhm. memang ada ISL, dan di era ISL pun sampai terakhir UNB League dihentikan itu kan juga ada beberapa kali perubahan format, perubahan sistem, Mhm. satu wilayah, 2 wilayah. Tapi jujur di kala itu sebetulnya saya belum masuk di kompetisi sebetulnya. Waktu itu Mhm. ya secara tidak langsung, hanya menjadi salah satu bagian mungkin yang dimintakan, saran, pendapat, tim rumusnya ada lagi di departemen kompetisinya. Tapi kalau mungkin sedikit secara generalnya saya gambarkan kalau kita lihat perbedaannya, kalau kita lihat di fase di 2016 sejak BLI ya, BLI itu 2004, 2005 sampai ke 2008, 2015. Dulu memang konsepnya penjadwalan terlepas dari satu wilayah ataupun 2 wilayah, maka pendekatan paling utama adalah bagaimana menekan cost sebetulnya. Sehingga kalau kita lihat dulu kita tidak melihat tuh, tidak secara secara jelas mengenal yang namanya match week 1, match week 2 kala itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah melihat dulu di kala ISL, kadang ada satu tim yang memang dia mungkin sudah main sampai 14 kali, tim yang lain baru 11 kali. Nah, Sebetulnya itu itu ya. menjadi satu hal yang memang pertimbangan utamanya adalah soal traveling, soal sequence pertandingan ketika dia melakukan kombinasi away, misalkan satu tim Jawa ke Kalimantan, kalau ada 3 tim, kadang-kadang ya udah 3 kali. Nah, itu yang membuat sebetulnya hitung-hitungannya menjadi tidak seimbang antara jumlah atau sequence home and away ataupun juga bagaimana antar tim jumlah pertandingannya. Mulai agak berubah sebetulnya kalau kita lihat kalau titik perbedaannya adalah ketika saat itu kompetisi di-ban, kita Mhm. punya ISC yang Indonesia Soccer Ya. Championship. Nah, mulai diberlakukan sebetulnya kita mulai menggunakan uh, skema match week 1, match week 2 sehingga setiap week yang kalau katakanlah ada 18 tim maka ada 9 pertandingan, maka dihitung pengelompokannya berdasarkan itu sequence-nya. Dan sebetulnya ini menjadi sebuah program juga ketika ISL terakhir itu di 2015 saat itu memang next-nya adalah bagaimana untuk kita ada perubahan, ada peningkatan terutama dalam sistem kompetisi. Contoh sequence home and away-nya dibuat lebih merata, meskipun tetap mempertimbangkan variabel yang lain. Dan sebetulnya kalau kita lihat di 2017 lah, 2016, lalu 2017 ada Liga 1, mulai berlaku sampai sekarang. Meskipun memang setiap tahun selalu ada kombinasi-kombinasi ataupun juga perubahan pola dalam penjadwalan yang memang dengan karakter yang berbeda. Pendekatannya bergantung ke variabel yang kita gunakan sebetulnya. Jadi Nah, secara generalnya itu. Nah, gimana? oke, itu secara general ya. Mungkin bisa nggak sih dijelasin secara teknis awal nih ya, penyusunan jadwal nih. Hmm. Pertama, misalkan satu wilayah 18 klub lah. Ini yang Ya, pertama ya. dilihat dalam penyusunan jadwal ini, apakah
menyusun jadwal klub yang paling barat dulu atau yang paling timur dulu, atau seperti apa sih sebenarnya awal mula untuk menyusun jadwal ini? Ya, ini juga saya kira memang penting untuk kita sharing ya, terutama bahwa apa sih yang kita lakukan. Yang pasti apapun itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya sepak bola global. Kita juga mencari referensi, referensi keluar, terutama liga-liga yang sudah maju. Contoh katakanlah di Inggris misalnya, di Premier League itu kan bisa sampai 2.000-an pertandingan satu musim. Dan menariknya sebetulnya compilernya itu Glenn Thompson dari Atos itu ternyata mengcompile secara manual. Meskipun memang secara setiap kompetisi memang dibuat ada sistemnya. Dan di situ kita lihat bahwa memang begitu kompleksnya, bahkan juga ada beberapa step-step yang mereka lakukan dari mulai penjadwalan secara teknis sampai ke komunikasi di antara klub sebetulnya. Bahkan yang ternyata juga di Inggris pun seperti kita lakukan untuk bertanya setiap klub apakah ada kemungkinan di tanggal sekian atau di bulan sekian di periode tertentu pertandingan tidak bisa dilangsungkan. Nah, ada juga fase seperti itu. Sehingga memang kalau kita ketahui juga di Premier League kan kompetisinya luar biasa di Inggris. Ada Premier League, ada Championship, ada Piala Liga, ada FA. Nah, itu begitu kompleksnya. Berbeda dengan di Jerman. Kalau di Jerman kalau kita lihat mereka udah full betul-betul implementasi dari sistem. Jadi randomized by system, dimasukkan parameter-parameternya, dibuatlah jadwal dan sebetulnya hitung-hitungan dia bahasa kasarnya ya sudah tutup mata semua terima karena memang sebetulnya tidak ada gap geografis dan lain-lain. Nah itu. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Nah sebetulnya dari beberapa pengalaman juga ketika di ISL dengan karakter yang mungkin sedikit berbeda ataupun di divisi utama sebelumnya, lalu kita ambil referensi, maka sebetulnya ketika di Liga 1 yang paling utama adalah sebetulnya kita melihat dulu jelas berapa peserta 18, kita tentukan dulu nih komposisi untuk sistem round robin dan double round robinnya untuk bracket kompetisinya. Karena secara teori 18 tim itu pasti kalau double round robin akan ada 306 pertandingan terbagi dalam 34 pekan. Dan kalau hitungan komposisi 1 sampai 9, 10 sampai 18 itu kan 2 pangkat 18 minus 1 9 itu bisa sampai 1 miliar kemungkinan. Secara statistik ya, secara teori. Itu satu miliar kemungkinan. Artinya saya bicara misalnya Persib, Persija, Persela, Persebaya, dan lain-lain dengan komposisi yang setiap pekan berbeda, itu sangat banyak. Nah, tetapi kan kita juga tidak mungkin melakukan trial dan error sebanyak itu. Maka kita buatlah sebetulnya sistem untuk bagaimana membuat itu. Nah, dari sistem itu, kita akan lihat karakter-karakternya seperti apa. Apakah memang menggunakan betul-betul murni dari parameter yang kita buat, lalu jadwal itu tercipta jadwal dengan sekuen yang seperti yang memang tanpa ada parameter variabel yang lain terjadi, atau mungkin kita sistem couple misalnya ada satu tim A dan tim B yang selalu berdekatan ataupun menjadi sebuah pairing dengan tim yang lainnya. Itu kita lakukan dulu. Nah, dari beberapa komposisi tadi tentu dari miliaran kemungkinan itu kita tidak akan ambil semua. Setidaknya kita sudah punya beberapa formula. Ini kategori misalkan kondisi tidak terlalu banyak variabel yang bisa menuntut perubahan. Lalu misalnya ini ketika contoh sekuennya adalah tim home away bagaimana. Lalu bagaimana ketika hanya ada 1-2 tim yang punya karakteristik yang khusus. Nah, itu yang kita buat pertama kali sebetulnya. Jadi regardless siapa timnya kita buat itu dulu. Setelah itu tentu yang berikutnya adalah dan ini sebetulnya betul-betul kita menggunakan hitungan, entah itu kita punya sistem berbagai macam sistem sih. Kita punya sistem yang memang kita customize sendiri, kita create sendiri. Ada juga sistem yang kita buat dari menggunakan formula, bahkan dari Excel sampai ke yang sistem yang memang kita coding sendiri, kita siapkan semua itu. Jadi kalau ada bilang di luar bahwa ini bikin jadwal jauh amat, sebetulnya enggak juga. Kita juga pakai sistem. Hanya ada kelemahannya, itu tadi nanti mungkin untuk step berikutnya. Sistem itu hanya kita bisa buat untuk menentukan tadi itu, komposisinya, sequence-nya, round robin-nya seperti apa. Berikutnya adalah kita udah masukin klubnya, siapa peserta yang akan berkompetisi di musim berikutnya. Jadi kita memang menyusun jadwal, harus mengetahui dulu nih 18 timnya, khusus untuk kita ya. Karena yang setelah yang degradasi dan promosi, baru kita bisa masukkan ke dalam bracket tadi. Setelah jadi, posisinya mungkin kalau kita ya tadi di Jerman ya sudah terima semua. Ini sequence-nya. Jadi kita kan nggak bisa. Nah, kita harus analisa dulu setelah itu. Oke, contoh setelah analisa misalkan dengan contoh misalnya, kita kan nggak mungkin bisa menentukan kita sebagai operator tidak mungkin menentukan ini
tim besar dan tim kecil. Itu di media, itu ranahnya Oh, media. iya, Karena iya, kita iya. punya respect yang sama kepada 18 tim yang bertanding sebagai tim yang sama-sama punya kans menjadi juara. Nah, yang paling mungkin kalau bicara hitungan adalah yang paling fair adalah menentukan posisi peringkat di kompetisi musim sebelumnya. Setidaknya contoh Oh, misalnya, iya, iya. ketika satu tim di media tim besar, tapi di musim berikut, di musim sebelumnya dia berada urutan ke-14, ya harus terima ketika kita masukkan ke, kita ada bicara seeded, tapi contoh memasukkan di mana 1 sampai 9, contoh ini kita paling sederhana ya, 1 sampai 9 side A, 10 sampai 18 side B. Seperti itu. Oh, Nanti kan menentukan siapa ketemu siapa, apakah week pertama home, berikutnya away dan lain-lain itu udah pertama udah mulai ada di step ini pun sudah mulai ada beberapa kompleksitas. Contoh misalnya, itu sudah dilakukan, kita masuk, kita akan lihat perjalanannya dan lain-lain. Nah, dari situ mulai parameter-parameter yang kita punya. Satu yang pasti yaitu tadi dari sisi traveling. Setelah jadwal itu sudah masuk, terspread ke dalam sistem yang kita buat, kita akan lihat. Contoh misalnya tiga terjadi. Contoh misalnya ilustrasi Persiraja tiba-tiba harus away langsung ke Jayapura, lalu berikutnya pulang, setelah itu main lagi ke PSM. Kan hal-hal seperti itu yang secara kalau kita memang menutup mata, ya sudah silakan jangan, tapi kan agak kurang elok juga, atau kurang pas kalau kita terapkan di Indonesia dalam kondisi seperti itu. Karena kita punya tantangan di geografis. Itu salah satu yang kita lihat. Berikutnya juga masalah misalkan coupling sistem timnya. Kalau memang memungkinkan untuk yang idealnya memang home away, tetapi secara teori pasti ada satu masa dalam satu musim itu akan ada round misalkan two away in row berurutan secara oh, ini oke. pasti ada. Itu secara ini pasti ada. Nah, itu yang hanya mungkin kita minimalisir jumlahnya. Nah, itu yang kita buat itu di step pertama tadi. Itu setelah itu terjadi, nah lalu kita juga hitung parameternya apa. Satu yaitu tadi bisa saya dari sisi timnya, di travelingnya, geografikalnya, sampai ke cost-nya. Bahkan beberapa tim seperti misalnya Persipura pasti punya kekhususan tersendiri, karena kita juga betul-betul harus Iya. melihat secara komprehensif ya, bagaimana tim ini betul memang mereka berkompetisi di kasta tertinggi, betul mereka bahwa semua tim yang siap yang berkompetisi, tapi kita juga harus bisa melihat bahwa dalam kondisi tertentu kita harus memperhitungkan bahwa ada perbedaan yang cukup tinggi terkait masalah cost yang dikeluarkan. Setelah itu kita ada beberapa variabel lain, contoh ada sisi traveling, geografi, lalu juga kita bicara juga dengan kondisi misalnya potensi keamanan sosial, politik di daerah tertentu, sehingga mungkin di beberapa daerah yang harusnya, contoh misalnya ada pilkada serentak, kayak musim ini pun ada potensi sebelumnya di-stopkan di bulan September, 13 dari 18 peserta Liga 1 itu ada pilkada serentak di daerahnya. Itu salah satu yang kita pertimbangkan. Jadi di rentang bulan itu mungkin tidak ada laga home di laga mereka. Otomatis itu mengubah yang step pertama kita lakukan tadi. Ada beberapa mungkin di switch kombinasi di swap timnya, bisa nomor pertandingannya diubah. Itulah yang membuat seperti kompleksitas. Selanjutnya adalah di sisi internal kita. Jangan lupa kita juga bicara dengan hanya host broadcaster. Host broadcaster pun punya apa? Jadwal ya. Ya jadwal, punya panduan, punya perhitungan tersendiri. Contoh mungkin ada beberapa tim yang mungkin dalam hitungan pengaman mereka dari sisi rating dan lain-lain lebih tinggi, sehingga mungkin ada juga diskusi. Tapi tidak serta-merta 100% hak mereka. Itu tetap menjadi sebuah diskusi, karena kita lihat juga potensi risk-nya apakah tinggi. Karena ada beberapa match yang kita juga menerima masukan dari klub, misalnya di beberapa tempat tertentu laga big match tidak bisa digelar malam hari misalnya. Pasti itu pasti itu tim besar. Tim televisi pasti menginginkan itu di prime time. Nah, disitulah mulai terjadi diskusi dan lain-lain. Nah, di sisi kita pun juga kita berhitung. Kita tadi menghitung tim, kita menghitung juga bagaimana jarak, cost, pertandingan yang masuk ke hot broadcaster ataupun tersiar ke televisi, itu kan ada tim produksinya. Nah, di Liga 1, tim produksinya adalah tim dari partner kita sendiri. Sehingga kita pun berhitung itu, Rais. Jadi tidak serta-merta, oke, kita berhitung ada timnya berapa, kita juga itu kita ada punya berapa tim produksi. Contoh, satu hari misalnya 4 tim satu provinsi ada 4 pertandingan. Ternyata tim produksi kita cuma ada 4, besoknya ada di Papua, kan mustahil. Nah, itu juga salah satu yang kita lakukan, beberapa sedikit perubahan. Plus memang untuk yang setiap match week memang kita tentukan. Contoh hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Memang kalau kita lihat di Eropa, kenapa cukup Sabtu, Minggu, atau mungkin cuma 2 hari? Karena memang kan berbeda.
Kalau kita sistemnya masih iya. kita produksi semua, TV-nya masih Mhm. eksklusif, sehingga kita harus spread. Dan 9 pertandingan di setiap pekan itu kan harus live. Nah, itu yang membuat Ya. akhirnya kita bagi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, plus mungkin jika tertentu di waktu tertentu ada pertandingan di tengah minggu, sehingga kita melakukan beberapa Mhm. kombinasi. Nah, setelah itu selesai sudah jadi, masih kita berikan feedback juga ke klub, plus juga ke kepolisian. Nah, itu yang kita lakukan setiap Ya. tahun juga. Tahun ini ada sedikit perubahan, Mhm. peningkatan komunikasi, kita undang klub, kita pertemukan juga dengan para Kawak Intelkam, Kapolres, yang tim-timnya yang tampil di Liga 1, sehingga memang komunikasi yang sebelum-sebelumnya ketika ada perubahan karena alasan keamanan, mudah-mudahan bisa Ya. terminimalisir. Tapi ternyata karena corona inilah yang membuat akhirnya semuanya berhenti kali ini. Berarti Bukan ya. karena jadi Tapi ini kompleksnya juga sebenarnya ya. itu loh sebetulnya. Iya. Hmm. Penentuan couple itu sendiri memang klub-klub yang jaraknya berdekatan atau seperti apa sih penentuan Ya couple ya? tergantung. eh, ada beberapa karakteristik sebetulnya. Bisa saja misalnya yang berdekatan, kalau kita bicara provinsi atau pulau misalnya. Nah, itu bisa satu kapal. Tapi bisa jadi malah dipisah. Contoh misalnya, ada satu tim yang di kota di Surabaya dan Sidoarjo misalnya, ini ilustrasi. Maka akan lebih pas jika tim A tersebut main, maka tim B-nya ya away, karena home dan away. Itu juga berlaku di Inggris kan, ketika tim London bermain, atau ketika Liverpool dan Everton bermain, itu biasanya agak pernah barengan home-nya. Nah, seperti itu. Nah, kita ada juga karakteristik seperti itu. Tapi yang paling Hmm. mendasar adalah bagaimana penentuan ketika di pulau. Kalau sekarang kan kita lihat misalnya Persiraja, dia sendirian di Sumatera. Contoh Mhm. yang di musim ini. Kalau tahun lalu kan masih ada Badak Lampung, masih ada Semen Padang. Semen Padang ya. Lalu tahun ini yang paling mungkin yang terdekat adalah Persiraja dan misalnya tim dari Jakarta, karena secara transportasi Mhm. kan mudah untuk digapai. Dan itulah beberapa hal sebetulnya yang membuat, bukan kita tidak tahu sebetulnya bagaimana membuat sebuah jadwal yang ideal dengan referensi seperti di Eropa, tetapi dalam penerapannya ada beberapa hal yang memang kita harus melakukan sedikit adjustment dalam menentukan di finalisasi jadwal akhir. Dan saya Hmm. kira juga kenapa kita selalu melemparkan feedback ke klub, bagaimana dari draft yang ada untuk mencari Hmm. masukan ataupun juga saran ataupun juga mungkin bahan pertimbangan. Saya kira itu juga dilakukan oleh Glenn Thompson di Premier League, bahwa memang Ya. tetap itu menjadi sebuah hal yang harus kita jadikan bahan di fase sebelum akhirnya jadwal itu difinalisasikan. Oke. Itu kalau misalkan jadwal FIFA itu berarti hal yang paling pertama untuk memblok jadwal ya, yang dilakukan Ya, oleh oke. tim. Betul, pertanyaan yang bagus. Jadi di setiap musim kita, sebelum kita membuat tadi kan udah betul-betul kalau saya bicarakan membuat jadwal secara detail. Yang paling Mhm. awal adalah bagaimana buat kalender dulu sebetulnya. Ini sudah kita Oh. lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Kita buat kalender Mhm. dulu. Mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Yang paling utama adalah FIFA Match Mhm. Day. Di setiap Mhm. tahun itu sudah ada, bahkan sampai tahun 2000 sekian sudah ada. AFC juga Mhm. sudah ada. Kita Ya. yang paling utama adalah FIFA dulu, di FIFA Match Day, di Mhm. mana pertandingan tersebut yang biasanya ada di bulan Maret, Juni, September, Oktober, November. Itu adalah Mhm. periode-periode ada FIFA Match Day. Selanjutnya ada Mhm. AFC, terutama Ya. keikutsertaan kita di turnamen, entah itu AFC Cup ataupun juga di Ya. Champions League di sisi preliminary. Kita blok dulu itu semua. Itu pertama. Mhm. Setelah itu agenda, apakah ada agenda lain? Contoh tahun ini kan sebetulnya ada ASEAN Club Championship yang meskipun akhirnya Ya. dibatalkan, itu juga kita masukkan. Hmm. Setelah itu kita juga cek sebetulnya agenda sepak bola dalam negeri misalnya, entah itu PSSI punya Piala Indonesia ataupun Ah, juga itu ya. bahkan tahun ini pun ada PON dan lain-lain, kita masukkan dulu ke kalender. Sehingga sebetulnya kita Hmm. akan mencari di pekan-pekan mana, dari situ kita udah bisa melihat sebetulnya di mana durasi pekan-pekan yang akan padat, atau 1 bulan misalnya harus kita padatkan, lalu di mana Mhm. satu periode yang banyak istirahatnya karena ada FIFA Match Day, Mhm. atau bahkan di tengah pekannya ada pertandingan AFC Cup seperti yang dijalani oleh Bali dan juga PSM misalnya. Nah, itu memang yang pertama kita lakukan. Contoh, kita buat blocking dari pekan 1 sampai 34 untuk Liga 1, atau Liga 2 pun juga hampir sama. Tapi kalau Liga 2 relatif tidak terlalu banyak bersinggungan, bahkan ketika terjadi FIFA Matchday pun kita tetap mainkan Liga 2 karena relatif tidak terlalu
hampir tidak ada pemain timnas yang dari Liga 2 sebetulnya, sehingga kita tetap mainkan. Tapi di Liga 1 otomatis kita stop ketika terjadi FIFA Matchday, dan juga ketika kita harus menyesuaikan tim kita yang tampil di level Asia seperti itu. Nah, jadi itu dulu yang memang kita buat. Itu dari sisi teknis ya, dari sisi sepak bola, atau eventnya seperti misalnya Suzuki Cup yang 2 tahunan. Itu juga menentukan, itu yang membuat kita akhirnya harus bagaimana sebisa mungkin kompetisi stop sebelum Suzuki Cup untuk memberi kesempatan tim nasional melakukan TC. Nah, itu satu. Yang kedua adalah agenda nasional, hari libur. Hari libur juga menjadi sebuah isu tersendiri. Kita tidak mungkin memainkan pertandingan Bali di hari Nyepi misalnya, ataupun kalau kita lihat di musim yang lalu pun terjadi ketika Idul Adha pun di beberapa daerah dengan karakteristik tertentu ya. Contoh misalnya di Madura ataupun di Banjar, kandangnya ada Barito, ketika Idul Adha dikatakan bahwa lebih ramai dibandingkan Idul Fitri, sehingga memang agak riskan kita menggelar pertandingan dari sisi izin dan lain-lain, sehingga itu juga menjadi sebuah salah satu parameter kita melakukan sebuah penentuan jadwal. Selanjutnya mungkin adalah agenda politik, misalnya kayak musim yang lalu ataupun musim yang ini ketika ada kampanye, baik itu pileg ataupun juga pilpres ataupun juga bahkan ke pilkada, sampai yang terakhir itu yang mutakhir kalau kita lihat musim yang lalu, sampai agenda pilkada pun bisa menentukan izin itu keluar. Lalu kita sempat lihat terjadi di tahun lalu lah ketika di Malang. Sampai akhirnya kan Arema sempat 2 kali main di Stadion Gajayana karena di daerah Kanjuruhan ada acara Pilkades. Nah, itu pun menjadi sebuah parameter baru kita di musim ini kemarin. Kita tanyakan juga kepada klub di mana ada agenda Pilkades yang sebelumnya memang nyaris belum secara masif membuat ada jadwal itu harus berubah. Itu memang itu yang kita lakukan pertama. Jadi dan kita sinkronkan juga dengan timnas. Contoh misalnya di tahun ini kalau kita lihat sebelum ada break, FIFA Matchday di bulan Maret itu kan tanggal 21 Maret sampai 30 Maret ya. Tapi kita stop di tanggal 16. Karena ketika kita penyusun jadwal, ada request khusus dari tim nasional kala itu bahwa karena itu adalah event ataupun juga laga resmi pertama buat timnas di bawah Sintayong, sehingga ada sedikit meminta sedikit agak lebih panjang di tanggal 16 kompetisi sudah break. Makanya kita kan kemarin sudah break. Itulah. Nah, tapi waktu itu dibilang bahwa untuk FIFA Matchday berikutnya di Juni, September, Oktober, November itu tidak dipakai lagi. Jadi betul-betul contoh misalnya FIFA Matchday tanggal 10, maka dia hanya pakai tanggal 10 misalkan sampai tanggal 20. Nah, hanya khusus di bulan Maret. Contoh seperti itu, karena dengan begitu kita berarti kita tidak akan gunakan beberapa hari. Jadi memang itu penting. Setelah itu, langsung kita meletakkan, kita sudah bisa memonitor juga tuh. Dan jangan lupa juga ada satu lagi variabel yang cukup penting. PSSI akan mensubmit yang namanya jendela transfer ke FIFA, itu dia tuh. TMS. Itu 1 tahun sebelumnya, itu bukan itu nggak bisa sembarangan. Iya. Tahun 2021 ini seingat saya mungkin sampai kisaran Juni Juli ya, PSSI harus submit. Jadi FIFA akan ngasih deadline, sampai tanggal deadline tersebut federasi tidak memberikan mensubmit, maka FIFA menentukan sendiri kapan pertama, kapan kedua, silakan kalau itu FIFA yang menentukan sendiri. Nah, itu pun menentukan, Jadi sedikit saya juga bagi cerita mungkin musim ini, ketika tahun lalu sudah ditetapkan Januari sampai Maret untuk yang pertama, lalu yang keduanya adalah 20 Juli sampai Agustus. Itu yang membuat kita pun menyusun jadwal jadinya agak menarik tahun ini, dari tengah ke depan, tengah ke belakang. Karena jangan sampai kalau kita tidak memperhitungkan itu, week 17 bisa saja tidak jatuh di sebelum 20 Juli misalnya. Apa sih dampaknya? Dampaknya untuk ketika itu kita tidak tepat dengan periode yang kedua dari TMS ataupun transfer window kedua, maka sulit buat klub melakukan transfer pemain asing yang hitungannya baru atau bermain di luar Indonesia. Nah, itu salah satu yang kita juga sinkronkan sebetulnya. Nah, itu memang betul-betul harus cermat. Jadi sekarang itu mau nggak mau siapapun operatornya, mau LIB atau siapapun nanti, dan PSSI memang perencanaan itu harus jauh-jauh hari. Contoh untuk 2021. Maka jika salah menentukan tanggal, agak repot membuat jadwal. Nah, itu sebetulnya memang long term-nya itu mesti jelas. Karena contoh misalnya 2021. Kenapa? Iya, misal 2021 coba terusin dulu deh. Ya, itu 2021. Contoh, meskipun mungkin kondisi sekarang agak berbeda ya, karena FIFA melakukan beberapa penyesuaian atas kondisi terkini terkait corona. Jadi contoh misalnya ketika kita bicara PSSI harus mensubmit
jendela transfer pertama dan kedua di 2021. Maka itu akan menentukan juga kapan kita kick off di 2021, kapan kita akan break selesai putaran pertama, dan itu memang Aha. harus perencanaan sedetail itu sebetulnya hitungannya. Karena jika tidak, Hmm. dan ketika sudah ditetapkan, kalau sekarang FIFA kemarin sudah membuka ruang, silakan jika MA ataupun federasi melakukan sebuah perubahan di transfer kedua ataupun juga yang pertama karena akibat corona, maka akan lebih fleksibel. Tapi dalam Ya. situasi normal, sekali itu di-submit itu nggak bisa diubah lagi. Jadi itu Iya, yang iya, repot benar. sebetulnya. Iya, Iya. tahu itu tuh. Itu yang kemarin juga sempat bermasalah sama tim-tim kita yang akhirnya terdesak untuk cepat-cepat daftarin pemain ya. Waktu itu ya, yang untuk kompetisi AFC waktu itu ya, sempat terkendala itu ya. Ya, 2 tahun yang lalu ya, itu tahun 2019 berarti. Karena kan Ya, kalau betul. tahun ini kita sudah buka dari 1 Januari. Jadi Bali, PSM kalau mau beli pemain baru kita sudah buka. Dulu saat Benar. itu karena belum dibuka, sedangkan preliminary AFC Champions League kalau nggak salah ya, sudah Iya, betul. dibuka, tapi masalahnya TMS kita, transfer matching system kita belum bisa dibuka. Nah, itu Belum bisa repotnya. dibuka. Nah, itu Itu dia. itu sinkronisasi di tingkat nasional. Karena itu saya bilang tadi dari awal, artinya kita nggak bisa lepas dari sepak bola global yang semuanya jadi sebuah ekosistem yang memang saling merangkai. Paling ideal nih, Bro. Kompetisi satu musim penuh itu berapa bulan? 10 bulan atau Eh, bisa cuma sekitar 8 bulan? Ya 8 bulan kalau bicara bisa, bahkan kita pernah melakukan kompetisi sampai 6-7 bulan. Tapi kan tidak ideal isinya. Kalau bicara ideal sebenarnya 9 bulan adalah yang ideal sebenarnya. 10 bulan bisa jadi juga terlalu panjang sebetulnya. Tapi yang pasti 9 Oh, bulan hitungannya cukup ideal. Dan itu pun dengan kombinasi sepanjang betul-betul yang menjadi faktor pembuat kompetisi sedikit break adalah hanya saat FIFA Match Day ataupun agenda-agenda khusus. Nah, karena kan kita juga saat Ramadan kan kita tetap bermain, jadi sebetulnya tidak ada ya. masalah. Kalau dulu kan kadang-kadang kita juga stop kan ketika Ramadan sehingga memang butuh paling tidak 9-10 bulan. Tetapi dalam Oh, faktanya kita juga jarang sih sampai kecuali saat Tiga Downhill dulu ya. 94 iya. 95 itu butuh 9 bulan Itu paling itu 3 cuma dua. wilayah ya. 3 wilayah waktu itu ya. Pertama dua kan ya, itu pertama Oh dua ya, ya kalau 2. nggak salah ya. Itu kan ada masalah Benar-benar. 36 tim masalah ya. Tapi sama-sama 18 atau 17 tim dulu. Hampir sama seperti satu wilayah sekarang sebetulnya kalau jumlah pertandingan di Iya, babak iya. grupnya. Ya kalau Oke, ceritanya seperti itu. Karena kalau hmm, sebetulnya sedikit lagi yang tadi kenapa kita pecah dari tengah ke belakang. Kalau kita lihat di musim ini menjadi agak kurang pas ketika terjadi misalnya di putaran pertama ini relatif ideal sebetulnya. Betul-betul main seminggu sekali. Hanya ada 2 pekan padat di putaran pertama. Tapi putaran kedua, karena memang kalau kita lihat FIFA Matchday memang adanya di Juni, di September, November, dan kita harus selesai sebelum Suzuki Cup saat itu. Itu yang ya. memang membuat agak padat. Itu sih sebenarnya kalau kita lihat di yang terjadi di musim ini. Itu kalau perkiraan jeda setiap tim itu paling maksimal banget itu 2 hari kah atau itu 2 hari itu udah mepet Uh, banget ya atau gimana? ya. Kalau dari kita sih menyusun jadwal kemarin bahkan dengan strict banget. Sebetulnya yang paling parah itu 3 hari. 3 hari itu hitungannya gini. Oh, Misalkan dia main hari Minggu, maka paling cepat itu main adalah hari Kamis sebetulnya. Itu pun sudah kondisi yang menurut kita padat, terlalu padat ya. Minggu ke Kamis. Jadi ada 1 hari dia rest, lalu kan dia akan merapat kalau dia away ke ya. ke tempat lawan itu Hamin 2 jelang pertandingan. Oke. Itu pun mungkin kalau sekali 2 kali nggak ada masalah ya. Tapi kalau itu berlaku terus 1 bulan bisa main sampai 7 kali, dan itu yang seperti kita terjadi di musim yang lalu kan sebetulnya. Itu Iya, kita benar-benar harus itu sempat dikeluhi juga sama klub ya. Ini kita udah kayak kerja ya. rodi gitu ya. Tetapi ya itu memang itulah Ya. kondisi yang memang berbeda. Tergantung sudut pandang. Kalau kita lihat dari saya juga pernah di luar gitu kan. Oh, ini gimana sih bikin jadwal seperti ini dan lain-lain. Tapi Iya, ternyata iya. setelah melihat variabel ataupun juga tantangan yang kita hadapi, akhirnya justru bagaimana kita mencari solusi atas kondisi yang ada, yang memang harus dihadapi dan memang harus dipecahkan. Sehingga dalam beberapa hal juga mungkin posisinya adalah ya diskusi ataupun juga bagaimana
fleksibilitas dalam melihat situasi yang ada dari pihak yang terlibat itu memang menjadi dikedepankan juga sebetulnya. Kita juga melindungi, memproteksi yang namanya kesehatan pemain secara aspek sportingnya kan. Tetapi juga di sisi lain aspek rasionalnya juga ketika ada contoh misalnya ini harus selesai di tanggal sekian yang juga cukup masuk akal juga itu menjadi sebuah pertimbangan. Kayak contoh tahun lalu kan harus selesai di Desember. Karena kalau kita lihat kan di preliminarinya di Aceh kan udah di bulan Januari bahkan. Iya, dan sebetulnya AFC itu membuka limit pendaftaran itu deadline di 15 November biasanya setiap tahun. Tapi tetap mereka juga cukup fleksibel untuk beberapa negara yang memang kompetisinya belum selesai, ya tetap yang penting kan tidak tidak melewati pas setidaknya 7 hari sebelum laga pertama lah, karena di situ juga menjadi batasan pendaftaran pemain ketika preliminary ACL ataupun juga AFC Cup. Gitu. Nah, ini lebih sulit kompetisi 2 wilayah dengan ada final atau kompetisi penuh gini dalam nyusun jadwal? Tergantung sebetulnya. Saya bilang tadi, kalau nyusun jadwalnya, bikin jadwal itu sebetulnya case by case sih sebetulnya. Karena kalau contoh misalnya hitungannya 2 wilayahnya, dan contoh misalnya kita hanya ini berimajinasi, Liga 1 dibikin 2 wilayah dan lain, ya perkara membaginya menjadi jadwalnya mudah. Tapi nanti tinggal bagaimana saat menentukan setelah jadi jadwalnya, ketika melihat ada beberapa variabel yang kita hadapi. Dan hitung-hitungannya sebetulnya sama aja. Toh kan ketika sudah kita menentukan bracket-nya seperti apa, ataupun komposisi round robin-nya seperti apa, ya mudah aja sebetulnya nanti kalau buat jadwal. Benar-benar. Oh, kita juga punya sistem. Iya, benar. Itu sistemnya buat sendiri ya, tadi yang bilang itu ya? Sistemnya buat sendiri ya? Ada. Makanya kita ada beberapa, saya pernah buat juga dengan sistem, dengan formulasi, bahkan yang sangat sederhana ya, dengan Excel, tapi sudah bisa menentukan ini kapalnya dengan siapa, mau timnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai contohlah rata-rata kan juga maksimum 20-24 lah kalau satu grouping ataupun satu ini. Lalu juga kita juga punya tim IT yang sudah create itu. Nah, hanya memang terus kita coba bagaimana agar bisa mengakomodir variabel yang ataupun parameter yang saya sebut tadi by system. Mudah-mudahan sih suatu saat ketemu ya sudah, tinggal set timnya apa, ini set parameternya, lalu seperti apa yang mudah-mudahan terjadi. Nah, lebih bagus lagi kalau kondisi kita betul-betul sudah sangat ideal. Yang mudah-mudahan setelah kita buat jadwal, semua terima kondisinya karena memang ya sudah dijalankan. Nah, karena gini juga sih, kalau kita selalu, kan sempat ada diskusi ini juga, mana sih yang lebih ideal dengan sequence home away, away. Sedikit kalau kita lihat 2018 itu relatif lebih mendekati ideal saat itu ya. Jadi home away saat itu. Memang juga ada beberapa keluhan juga. Tetapi hasil sedikit saya melakukan analisa di tahun 2018 itu sisi kompetitif balance kita itu cukup tinggi. Tapi ini betul-betul hitungannya adalah hitungan teknis, perhitungan contoh dari nilai juara pertama, peringkat pertama dengan terakhir misalnya, atau 6 di 3 hal. Itu sangat tipis dan itu tertinggi competitive balance kita di Asia saat 2018. Yang kedua, dari sisi pemasukan klub, waktu itu sebetulnya dengan dengan sequence home away, tentu dengan jarak yang mungkin lebih ideal ya, contoh 5 hari lah minimal ke berikutnya. Pemasukan klub juga lebih baik, karena di musim yang lalu bahkan ada beberapa perubahan, akhirnya ada penyesuaian. Tahun lalu itu betul-betul kita perbanyak home away, bahkan ada 3 kali home atau 3 kali away. Sebetulnya sempat kita tawarkan bahwa perhitungan sebelumnya mungkin dari dampak revenue akan ada berpengaruh, dan terbukti di masa evaluasi paruh musim ada beberapa klub meminta tolong dikembalikan lagi ke home away. Memang terlihat seperti mahal dan lain-lain, tapi dari sisi aspek bisnis lebih menguntungkan karena ada beberapa karakteristik begini. Penonton kita bisa jadi ada memilih. Contoh, tim A lawannya BCD. Ketika dia in a row 3 kali home, dia bisa aja saving money. Oh, saya menonton yang C aja deh, yang B timnya kurang. Lebih enak dia memang ada jeda dan memaksa, akhirnya ya udah saya balik lagi, dan memang secara psikologis itu berbeda. Ini salah satu kajian ataupun analisis yang kita buat ya. Itulah yang membuat sebetulnya bahkan di musim ini kalau kita lihat rata-rata kita jumlah tim yang main
beruntun home atau away itu sangat sedikit. Tapi ada yang seperti itu, contoh Persipura, contoh Persiraja. Tapi yang lain, contoh beberapa tim kita berikan itu, dan sebetulnya kan lebih menarik secara klub dan lebih kompetitif jelas sebetulnya, karena terbukti di 2018 meskipun memang saya tidak melakukan sebuah kajian komprehensif ya, tapi dua tolak ukur itu ternyata cukup lebih baik lah. Makanya saya bilang tadi, jika ini ideal menerima, ya kompetisi kita akan lebih baik, karena kita mengharapkan itu dari sisi kompetitif, dari sisi entertain dan lain-lain. Belum kita bicara juga masalah image dan lain-lain. Oke, berarti ada kemungkinan itu ya, Bro. Thank you banget nih, Bro. Apa namanya, buat sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa membuka mata semua orang terkait dengan penjadwalan itu tidak semudah yang dibayangkan lah. Walaupun apa namanya, ya kita bisa terima jadinya, tapi prosesnya itu panjang banget ya gitu ya. Thank you banget sekali lagi, Bro, buat waktunya. Terima kasih banyak. Jangan kapok ya. Thank you banget. Ya. Matchcom FIFA juga sekarang nih. Terima kasih, Skorer. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bung Asif Saputra yang saat ini juga menjabat sebagai manajer kompetisi di PT Liga Indonesia Baru. Sampai jumpa lagi pada skor bincang berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.